Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluh. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wal Hakim. Para ibu, para bapak, kita panjatkan puja-puji rasa syukur kita kehadirat Allah bahwa pagi ini kita semua dalam keadaan sihah walafiat, tiada kekurangan suatu apapun, sehingga kita bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjut dengan kajian. Di samping itu kita bersyukur bahwa kita diberikan kekuatan, kemampuan, dan diberikan umur panjang, sehingga kita bisa memanfaatkan umur ini dengan sebaik-baiknya. Para ibu, para bapak, sebentar lagi kita tinggalkan tahun 2024 ini, ganti tahun baru 2025 Masehi. Pergantian tahun ini biasanya dirayakan dengan gegap gempita. Jam 12 malam ditiup trompet dan sebagainya dan sebagainya. Lah, maksudnya apa? Seyogyanya kita ini mawas diri, ya. Justru pergantian tahun itu menunjukkan bahwa kita ini semakin tua. Nggak ada orang hidup semakin muda, ya. Semakin tua umur kita bertambah. Kalau kita kemarin umur 70 misalnya, sekarang 71, tahun depan 72, dan seterusnya. Yang tambah itu yang sudah lewat. Tapi pada hakikatnya umur kita berkurang. Katakanlah kita ditakdir oleh Allah hidup di muka bumi ini 80 tahun. Kan tinggal 10 tahun. Tahun depan kurang lagi 9. Tahun depan kurang lagi jadi kurang 8. Jadi maknanya kita ini semakin tua. Ya. Apa? Pengalaman hidup yang sekian panjang itulah yang menjadi ukuran. Kita jangan bangga ketuaan kita. Aku terus tua pengalaman. Jangan lihat panjangnya umur, tuanya umur, tapi apa isi daripada umur itu yang perlu dipertanyakan. Marilah kita muhasabah. Muhasabah itu artinya menghitung-hitung kesalahan. Selama ini apa saja ya dosa yang saya lakukan. Nah, itulah yang seyogyanya kita ingat. Ya, itulah sebabnya Rasulullah mengatakan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluh. Sebaik-baik manusia itu ialah siapa yang panjang umurnya, baik kelakuannya. Jadi ukuran itu kebaikannya, isi daripada umur itu.
Apa artinya umur panjang tapi tidak ada isi? Ibadah tidak, melakukan amal soleh tidak, ya, bahkan kejahatan, kemaksiatan yang banyak kita lakukan. Terus apa yang kita banggakan? Justru kata Nabi, orang yang panjang umurnya tapi jelek kelakuannya, justru itu orang yang paling jelek. Wasarunas mantala umruhu wasa'a amalu. Na'udzubillah. Baiklah para ibu, para bapak, maka mari dalam kesempatan menyelesaikan kita hidup di muka bumi ini, mari kita sempat-sempatkan untuk beramal soleh. Ya, Nabi mengatakan irtanim khomsan qabla khomsin, hayataka qabla mautik, wasikhataka qabla saqamik, wa faraghaka qabla syughlik, wa sababaka qabla haramik, wa ghinaka qabla faqrik. Rawahul Hakim wal Baihaqi. Lakukanlah 5 hal sebelum datang 5 hal. Apa maknanya? Artinya, pergunakanlah hidupmu sebelum matimu. Pergunakan sehatmu sebelum sakitmu. Pergunakan waktu senggangmu sebelum waktu sibukmu. Pergunakan masa mudamu sebelum masa tuamu. Dan pergunakanlah kayamu sebelum miskinmu. Jadi maknanya kesempatan, peluang untuk berbuat baik ini mari kita laksanakan. Ya, pertama, kata Nabi, pergunakan hidupmu sebelum matimu. Lah, artinya mumpung kita masih hidup, monggo kita beribadah, menambah pundi-pundi amalan baik. Mumpung belum meninggal. Sebab kalau kita sudah meninggal, semuanya putus. Nabi mengatakan barang siapa yang meninggal, ya, anak Adam ini kalau sudah meninggal, putus segala amalan. Kan gitu ya. Artinya sudah tidak bisa amal lagi. Mumpung kita masih bisa beramal. Kita jangan mengharap kiriman pahala dari anak. Kita masih mati ada popo kok dikirimi teko anak. Belum tentu. Ya, belum tentu anak kita ingat pada kita dan belum tentu amalan anak itu sampai kepada kita. Mumpung belum meninggal. Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu, kan gitu. Ya, pergunakan hidup ini dengan sebaik-baik. Kemudian pergunakanlah sehatmu sebelum sakit. Kita ini masih sehat, melakukan sholat tahajud 8 rakaat tiap malam, masih kuat lah, mumpung belum sakit. Nanti kalau sudah sakit, sudah iso ngelakon. Gawe rokok barasane bokong loro. Gawe sujud loro. Waduh. Mumpung belum sakit, pergunakan waktu sehat ini dengan sebaik-baik. Kemudian pergunakan waktu senggang sebelum sibuk. Kita ini kan banyak senggang ya, apalagi sudah pensiun seperti saya ini, sakit tengah-tengah. Ya. Dari wong-wongku, iya wong tuaku sibuk. Siji-siji bubuk. Ake turune. Nah, ini senggang, mumpung ada kesenggangan waktu belum sibuk. Kemudian masa muda sebelum tua. Kita jangan menanti tua. Wis tangku bae nek wis tuwa, wis tak nyambut gawe, wis pensiun, wis tak amal soleh, tak ibadah sing temenan. Loh, belum tentu. Karek tuwoe karek remek nglakoni tahajud tak kuat. Nah, ini jangan sampai terjadi. Kemudian yang terakhir,
Pergunakan kayamu sebelum miskinmu. Kita ini sebetulnya sudah kaya Pak ya, Bu ya. Cuma ada ngerasa nek soke. Anak punya, cucu punya, rumah punya, bahkan mobil, sepeda motor. Kurang apa? Mumpung kita ini masih kaya, masih punya harta, belum miskin. Kalau sudah kita bangkrut, miskin, gak dipopo, apa sih dari amal? Nah, makanya semampu kita lakukan di saat senggang ini. Kemudian para ibu, para bapak, ada lagi keterangan hadis dari Sahal bin Sa'id. Qal, ja'a Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit wa'mal ma syi'ta fa innaka majzin bih wahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Menurut hadis dari Sahal bin Sa'id, dia berkata Rasulullah itu pernah didatangi malaikat Jibril. Lantas malaikat Jibril itu pesan kepada Nabi, ya Muhammad, ish ma syi'ta wa innaka mayyit. Mari camkan ini. Hai Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi ingat kamu bakal mati. Nah, nasihat ini juga buat kita ya, monggo kita camkan. Di sini kita disekar, wis uripo sakarmu Muhammad. Tapi ingat kamu bakal mati. Orang kalau sudah ingat kematian, wis keple jare wong Jawa nggih. Percuma bae. Tak urung kabeh tak tinggal kan gitu ya. Ingat mati, ini merupakan kunci agar kita bisa berbuat baik. Para ibu, semua orang takut mati ya. Tapi apa artinya takut mati? Cepat mati itu pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kan gitu ya. Tiap-tiap barang berjiwa itu pasti mati. Aina matakun yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Dimanapun kamu berada, kamu dikejar oleh kematian walaupun kamu bersembunyi di benteng yang kokoh. Jadi mati ku mesti. Lalu apa mesti? Barang mesti. Pak sinten tiange Pak mboten wedi mati mboten enten memang ya. Tidak ada orang tidak takut mati, semua takut mati. Tapi gini, takut mati itu ada yang baik, ada yang jelek. Apa bedanya? Kalau takut mati itu karena kedunian, itu takut mati yang jelek. Ya opore, aku mati kok bapak arek bas kawin maneh, gelang keroncongku digeno. Nah, itu takut matinya orang kedunian. Jangan Bu ya. Nah yang baik bagaimana? Boleh takut mati karena takut akan siksa Allah kelak di hari kemudian. Pertanyaan apa yang bakal disampaikan pada kita? Apa jawab kita? Nah ini ada riwayat Umar Khattab itu pernah jadi imam subuh, ditusuk dari belakang oleh seorang munafik namanya Abu Lu'lu. Kan ngaten nggih. Beberapa hari Umar Khattab itu terkapar. Keseharian dia nangis. Diketawakan oleh temannya, Umar, kamu ini kan singa padang pasir. Orang yang tidak kenal takut, mengapa kamu sekarang mau menangis? Apa jawab Umar? Yang ku takuti bukan kematian, matiku mesti. Tapi yang aku takuti pertanyaan Allah kepada saya nanti gimana jawab saya. Saya ini pernah jadi pemabuk, pernah jadi penjudi, bahkan pernah membunuh anak.
saya sendiri. Apa yang saya jawabkan? Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula, kan gitu ya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, bahkan getaran hati besok bakal ditanya. Lah inilah takut mati yang baik. Takut mati karena tanggung jawab. Zaman sak makin angel Bu nih. Korupsi miliar-miliaran bahkan triliunan lu ngono peringis. Ditangkap KPK udah ada rasa penyesalan, tak takut. Beda dengan orang Jepang Pak ya. Orang Jepang itu walaupun bukan orang Islam tapi kesadarannya tinggi. Begitu dia merasa dibenci oleh rakyatnya karena korupsi, dia minta maaf pada rakyatnya. Tidak hanya itu, tapi ambil pedang samurai diberes nang jantung ceros sebagai penebus malu. Wong Jawa masa ono ketangkep sebagai koruptor ya peringas. Nah ini pertanda dia itu tidak ingat akhirat. Tidak sadar bahwa besok dia akan dimintai pertanggungan jawab. Nah inilah para ibu, para bapak, takut mati yang baik itu ada, yaitu takut akan adanya pertanyaan besok. Nah inilah yang diingatkan oleh Jibril. Sakarmu Muhammad kon urip opo bae sakarmu, tapi ilingo kon besok bakal mati. Fa innaka mayyit, kon bakal mati. Kemudian berikutnya wa'mal masyi'ta fa innaka majziyun. Nah ini kaitannya dengan tadi. Lakukanlah apa saja yang kamu perbuat, tapi kamu akan dimintai tanggung jawab. Ojo enak-enak kok. Ya, kemudian yang terakhir. Wahbib man syi'ta fa innaka mufariq. Cintailah apa saja yang kamu cintai, tapi ingat kamu bakal pisah dengan dia. Monggo cinta nopo kemawon. Cinta suami, cinta istri, cinta anak, cinta cucu, cinta dunia, cinta jabatan, sakarmu cinta ono kabeh. Tapi ingat kamu bakal pisah. Nggih mboten. Kita kan mesti pisah dengan apa yang kita miliki. Entah suami duluan, entah istri duluan, ya, entah anak kita yang mendahului, semua bakal pisah, tidak ada yang bersama kita selamanya. Lah, dengan melihat kesemuanya ini para ibu, para bapak, kita jadikan tadzkirah pemikiran. Maka mari hidup ini kita amalkan sebaik-baiknya. Marilah kita isi hidup ini dengan amal ibadah, jangan hanya main-main. Pergantian tahun kita ramaikan dengan gegap gembira. Apa maksudnya? Tapi justru keramaian itu ujung-ujungnya kemaksiatan. Bukan rahasia lagi. Kalau sudah malam tahun baru sak dunya melakukan pesta pora, banyak yang bermabuk-mabukan, berhawa nafsu semalam itu ya. Nah, dan sewu kita ini ketularan. Zaman saya kecil dulu tidak ada malam tahun baru rame-rame. Saya kalau kabeh wong melu, ya lata jadi lata. Sampai kampung-kampung malam tahun baru kadek gawe ngobong bandeng rame-rame. Maksudnya apa ya? Tahun baru hijau tidak ada gitu. Mengapa tahun baru masa kita ramaikan begitu rupa? Terus maksudnya apa? Justru pergantian tahun ini mari kita jadikan tadzkirah pemikiran bahwa kita ini semakin tua. Artinya apa? Sudah dekat dengan kuburan. Tidak mau tenang ya. Tinggal kurang berapa kita. Kita kan tidak tahu. Ya.
Umur itu tidak terasa Pak ya, yang sudah lewat itu kelihatannya masih kemarin, yang akan datang sepertinya masih jauh, padahal lebih banyak yang sudah kita lewati. Saya ini kecil-kecil gini, umur saya sudah 76 tahun. Nah, ditakar piro. Kalau saya ditakdir oleh Allah 80 tahun misalnya saya harus kembali, lah ya kurang petang tahun. Satu salaman. Begitulah para ibu, para bapak, pagi ini saya mengingatkan termasuk pada diri saya sendiri, hendaknya pergantian tahun ini kita jadikan tadzkirah, mari kita tingkatkan amal ibadah ya, jangan hanya muspro untuk main-main saja. Maka dan berrawuh napa ingkang saged kula aturaken mugi wonten manfaat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.